المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Abdus Somad, Bapak Haji Masyudi, Bapak RW, serta sesepuh-sesepuh yang hadir. Insyaallah semuanya yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin sekaligus memperingati Isra Mi'raj secara sederhana, sekaligus syukuran sederhana. Syukuran sederhana. Ini kalau kata anak muda, syukuran tipis-tipis. Syukurannya tipis-tipis. Cukup pakai air susu jahe tipis-tipis. Masjid yang kurang lebih sebulan lalu ya, atau sebulan setengah, pas 1 bulan. Alhamdulillah tadi saya masuk lihat masjid ini kata saya ini baru masjid beneran ya. Jadi kita lihat yang tinggi, gagah gitu. Lihatnya apa namanya? Masjid. Ini kalau lihat masjid kayak begini itu duduk di sana melihat depan, nyendernya enak. Nyendernya enak. Masjid saya bagus gitu. Ya. Karena kita di rumah biasa pelakon kita pendek. Lihat masjid bagus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masjid ini memang satu tempat yang penting menjadi perhatian bagi kita, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca surah Al-Isra, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberangkatkan Isra dan Mi'raj dari masjid, bukan dari kantor kecamatan, bukan dari lapangan, apalagi dari pasar. Pasti ada hikmah yang mendalam kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan dari masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuri
ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah mengisrakan, memi'rajkan. Isra itu artinya memperjalankan hambanya di malam hari. Bi'abdihi, hambanya yang tercinta yang bernama Nabi Muhammad, lailan, di sebagian waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang masjidil aqsa itu adalah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekitarnya dengan banyaknya orang saleh dan kubur-kubur para nabi. Para ulama itu ada yang mengartikan dalam sebagian tafsir bahwa Nabi diisrakan dari Masjidil Haram. Kita tahu bahwa Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Sesungguhnya awwala baitin, rumah pertama yang dibangun linnas, untuk beribadah, yakni masjid, alladzi bi Bakkah mubarakan, yakni adalah rumah yang adanya di Bakkah, Bakkah sama. Ini Masjidil Haram. Menuju Masjidil Aqsa. Ini menarik. Adapun di Mekah, dalam beberapa riwayat, terutama hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad itu diberangkatkan dari Masjidil Haram karena sebelum berangkat ada proses. Nabi itu dadanya dibelah, dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, diisi dengan 3 hal. Pertama iman, kedua ilmu, ketiga hikmah. Menuju Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa adalah tempat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut tempat yang diberkati. Saya katakan tadi ada banyaknya orang soleh dan kubur para nabi di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi bapak-bapak, masjid itu secara tidak langsung, kalau kita memahami ayat ini, adalah tempat yang paling baik untuk membekali diri kita dengan iman, ilmu, dan hikmah. Hikmah itu ada yang mengartikan akhlak, ada yang mengartikan hikmah itu kebijaksanaan, ya sama saja. Kalau kita tanya, kalau saya mau cari tempat di mana tempat itu membuat saya imannya lebih bagus, di mana Pak? Masjid. Orang kalau di masjid, Pak, senakal-nakalnya orang, insya Allah imannya naik. Semales-malesnya orang, kalau di masjid, insya Allah iman naik. Kalau di rumah kita sholat seringkali pas bandrol tahu ya, nggak kurang nggak lebih. Sholat zuhur ya nggak pakai kopiah, nggak pakai ba'diyah. Maghrib juga begitu. Kalau di masjid ini lain, datang tahiyatul masjid.
Habis azan pakai qobliyah. Nanti pada azan pakai ba'diyah, kecuali kalau sholatnya sholat asar, kecuali sholatnya sholat subuh. Entah kenapa kalau di masjid ini iman kita naik, Pak. Alami itu nggak ustaz, nggak orang biasa, nggak begitu. Di masjid orang umumnya takut dosa. Preman aja preman. Kalau lagi di masjid sholatnya bisa nangis, apalagi imamnya baca suratnya yang enak-enak. Dengar kalimat jahat aja preman nangis. Kalau di masjid. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal ladzina kafaru, dan siqah digiring. Wasiqal ladzina kafaru, dan digiringlah orang-orang kafir itu ila jahannam, menuju neraka jahannam. Dia cuma tahu kalimat jahannam, preman di masjid nangis. Kata preman makmum atau orang yang lama nggak sholat, dengar kata jahannam, ya Allah, jahannam pasti neraka. Jahannam katanya pasti. Nah, kenapa di masjid iman kita naik? Ya karena di masjid tempat orang baik. Di masjid itu tempat kumpulnya orang baik. Orang kalau sering kumpul sama orang baik, insya Allah iman naik secara alami. Coba kita kumpulnya di kafe, kumpulnya di lapangan bola aja. Di lapangan bola itu bisa lari. Nanti teman ngajakin taruhan, kan begitu. Udah gitu yang bawain ini apa namanya? Orangnya halus-halus itu. Kalau iman kita nggak kuat, repot. Tapi kalau di masjid, insya Allah orang di masjid umumnya sudah baik. Setidaknya orang di masjid umumnya ingin menjadi orang yang lebih baik, walaupun yang bersangkutan semula belum baik. Melihat temannya baca Quran, melihat temannya sholat sunnah, nah itu di masjid. Lagi pula kalau di masjid sedikit kita membahas yang sifatnya material duniawi. Itu kenapa orang kalau di masjid tiba-tiba dia membahas bisnis atau mencari barang yang hilang di masjid. Oleh Nabi sebaiknya kita ingatkan dia. Bahkan kita doakan, la arbahallahu tijaratan. Kalau Anda bahas bisnis di masjid, maka bisnismu tidak akan hancur. Bisnis dalam arti semata-mata materi gitu loh. Tapi kalau kita bahas bisnis dalam arti bahwa kita di masjid menjelaskan tentang hukum jual beli, itu nggak apa-apa. Yang dibahas ini bukan bisnisnya, tapi hukum bisnis. Tapi kalau ada orang di masjid nawarin barang, kalau mau tuh rumah saya, apalagi kemudian di masjid, di sini kita nawarin barang-barang kita, bisnis di masjid, biasanya kurang berkah. Ada orang yang sangat hati-hati terkait ini. Kalau dia sedang di masjid, tiba-tiba datang panggilan telepon yang itu bahasnya duit, dia keluar. Sebentar, saya keluar. Kenapa? Saya di masjid. Saya ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Katanya kalau ada orang bicara bisnis, duit di masjid, katanya Nabi diminta mendoakan kita, la arbahallahu tijaratan, semoga Allah membuat jual belimu tidak laku. Ini ngomong-ngomong suara saya jelas nggak Pak?
jelas. Sepertinya kayak ada echonya, sepertinya. Betul ya? Coba cek. Ya, cek. Ya, ini lumayan. Yang itu agak terlalu besar. Ini juga masih, tapi lumayan. Jadi saya harus pelan ngomongnya, karena kalau cepat ngaung-ngaung gitu. Bahkan termasuk orang kalau nyari barang hilang di masjid, itu oleh Nabi Muhammad SAW disuruh ngedoain supaya tidak ditemukan barang hilangnya. Ini tentang masjid. La raddahullahu dhallaka. Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Itu saking sakralnya masjid, Pak. Nah, terus bolehnya masjid buat apa? Masjid bolehnya buat kegiatan ibadah atau sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa masjid ini hanya dipakai buat ibadah mahdhah, sholat, wiridan, ngaji. Ya masjid boleh buat rapat kemasyarakatan, boleh. Kita membahas misalnya mau bangun apa di masjid, nggak apa-apa. Tapi intinya bukan yang sifatnya material. Nabi dulu rapat mau perang juga di masjid, Pak. Nabi dulu rapat kemasyarakatan di masjid, nerima tamu di masjid juga. Nanti dalam kitab-kitab fikih, pengurus masjid itu boleh menerima tamu di masjid. Andai kata di kampung tidak ada tempat untuk menerima tamu, termasuk memberikan penghormatan tamunya. Umumnya tamu itu disuguhin makan gitu. Itu dari zaman dulu boleh. Sebab ini bukan bisnis, bukan apa namanya? Bisnis. Yang nggak boleh bisnis. Nah, oleh karenanya ayat Isra Mi'raj semakin menegaskan pentingnya fungsi masjid. Bahkan umat Islam itu, Bapak Ibu, kita tahu di sana ada ajaran Islam, termasuk ada orang Islam, ada syiar Islam apa tidak, adalah ketika di satu tempat ada masjid atau tidak. Begitu kita tahu ada adzan, berarti di sana ada orang Islam. Bahwa kemudian apakah kalau sudah ada masjid otomatis Islam di sana syiarnya hebat atau tidak? Belum tentu juga. Karena ukuran syiar Islam bukan sekedar ada masjid, apalagi masjidnya bagus. Belum Pak Haji, belum. Seorang ulama mengatakan kalau Anda mau lihat syiar Islam hidup di satu daerah, maka pertama lihatlah masjidnya. Dari apa masjidnya dilihat? Apakah dari bagusnya? Bukan ternyata. Bagusnya masjid ini tidak bisa jadi ukuran bahwa umat Islam di situ otomatis syiarnya bagus. Ternyata fisik masjid hanya baru separuh menunjukkan bahwa orang Islam di situ peduli pada masjid, baru secara fisik. Kalau kayak begini kan, alhamdulillah orang komplek Chandra bangga, Pak. Masjid saya Chandra nggak kalah sama kompleks sono. Walaupun kompleks Chandra banyakan pensiunannya, bisa juga bikin masjid bagus. Alhamdulillah. Padahal banyakan namanya pensiunannya bisa. Ya. Tapi bukan itu. Kalau masjid bagus-bagus, tapi kemudian sholat jamaahnya nggak ada, itu katanya Syekh Waliullah Ad-Dahlami mengatakan nggak bisa dikatakan syiar Islam itu bagus. Lalu apa, Pak? Lihat bagaimana sholat jamaahnya di masjid itu. Kedua, lihat bagaimana kecintaan
jamaah masjid dengan halaqah ilmu, halaqah zikir. Saya alhamdulillah ke Komplek Chandra ini kalau dihitung dari tahun 2009 ya sampai sekarang 15 tahun Pak. Alhamdulillah. Dan saya sepertinya menjadi saksi bahwa komplek ini ya 15 tahun saya kemari jamaahnya secara umum istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya yang nggak nambah-nambah segitu-gitu. Udah seneng dulu ya. Istiqomah. Ya, tapi itu dan nayamul lah. Nayamul itu bahasa Arab, artinya lumayan. Itu orang Malang itu sering ya, ngebalik ya. Nayamul lumayan. Ya, ada beberapa masjid yang saya sudah ngajar di sana bahkan sudah 25 tahun. Mohon maaf, saya kadang sedih, menangis karena 20 tahun, 25 tahun saya ngajar. Jadi saya lihat orang-orang yang kemudian sudah wafat. Ya di sini juga tahu saya selama 15 tahun ini pasti mungkin 20 mah ada yang wafat ya. Ada nggak kira-kira? Ada. Penggantinya belum begitu banyak Pak. Dan memang ini beberapa komplek itu penyakitnya begitu. Atau ya salah satu kendalanya masalahnya begitu. Bapak-bapaknya sudah pensiun, anaknya masih muda ya. Nah, anaknya ini usia produktif. Bapaknya wafat, ayahnya umurnya 70, 75. Anaknya usia produktif, umur 40. Mungkin belum seperti ayahnya dulu. Mungkin cari yang umur-umur 30-an, 40-an rajin ngaji. Kayak beliau-beliau nih, kayak Ustaz Ismaji kan bisa dihitung. Kayak begini-begini. Rata-rata kan memang yang rajin yang sepuh-sepuh lah, 60 lebih. Maka saya selalu berdoa moga-moga yang sepuh-sepuh ini pensiunan dikasih panjang umur gitu. Supaya anaknya udah mendekati pensiun, beliaunya baru wafat nggak apa-apa. Jadi anaknya sudah apa namanya? Udah mau pensiun gitu. Ya Allah, kalau nunggu anaknya pensiun berarti Pak Haji itu umur berapa gitu ya nanti. Ya Allah. Nah ini sebenarnya ya bahasa halus sindiran gitu loh buat anak-anaknya. Ya masa yang muda-muda nunggu ke masjid, nunggu bapaknya apa namanya? Meninggal, justru menemani. Loh saya haru loh. Kalau ada seorang anak di masjid mana ya? Saya ngaji itu. Oh, ada di satu komplek di Becukai. Itu setiap saya salat dan ngaji di situ, ayahnya ini sudah nggak bisa melihat. Ya faktor umur. Jadi kalau ke masjid anaknya nuntun. Salat maghrib, sampai isya, masya Allah, haru saya. Jadi anaknya tuh setia nuntun. Salat. Nah, jadi kalau Anda sudah melihat masjid ini ramai, berarti syiar Islam hidup, baik untuk salat jamaah maupun ngaji. Kedua, kalau Anda sudah melihat bahwa orang-orang di komplek itu atau di dekat kampung situ mereka sudah senang untuk halaqah ilmu dan ke masjid rutin, berarti itu bukti di hati orang tersebut iman sudah masuk. Inilah makna daripada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seseorang sudah begitu cinta kepada masjid, bolak-balik ke masjid, bolak-balik ke masjid, cinta. Ya Allah, kangen kalau ke masjid ketemu teman, nikmat Pak. Saya bisa bayangin ya, orang-orang yang maaf seusia-usia bapak-bapak yang sudah sepuh ya, yang sudah punya apa ya, di kantor sudah nggak ada kan komunitas, ya komunitasnya di sini.
di masjid. Paling nanti selain sholat jamaah ada komunitas naik sepeda gitu ya, masih ada ya, atau olahraga jalan pagi, ya itu nikmat. Nah, ke masjid ini begitu dia sudah bolak-balik, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa iman sudah masuk ke dalam hati orang tersebut. Maka tadi saya katakan, ketika Nabi mau Isra Mi'raj, Nabi dibersihkan hatinya, diisi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Sebenarnya kata para ulama, saya baca dalam beberapa kitab, ini semuanya adalah pelajaran bagi kita. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Al-Insan Al-Kamil menjelaskan hikmah daripada dibedahnya dada Nabi. Pertama, itu pelajaran buat kita. Kalau buat Nabi, loh, ada pertanyaan, kenapa Nabi dibedah hatinya? Dibersihkan, ada sebuah semacam titik hitam dalam hati manusia, noktah hitam. Di situ dibahas bahwa itulah sisi kemanusiaan Nabi. Semua kita ini di hati kita ada noktahnya. Selama kita masih manusia atau bashar, maka semua manusia ada noktah hitam. Bedanya Nabi dibersihkan oleh Allah. Bedanya Nabi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau Nabi, gak mungkin bikin dosa. Kalau kita memang diciptakan bukan Nabi, ada noktah. Setiap kali kita berbuat dosa, noktah itu membesar. Setiap kali kita beristighfar, setiap kali kita sholat, setiap kali kita beribadah, maka noktah itu ibarat kotoran yang dicuci. Maka Nabi dalam satu hadis mengatakan, bertanya pada sahabatnya, ara'aitum in kana ala babikum nahran. Hei para sahabat, kalau kalian di depan rumahnya ada sungai, lalu kalian mandi di depan sungai itu, maksudnya di depan rumah kalian di sungai itu mandi sehari 5 kali, kira-kira apakah masih ada tersisa kotoran, adaran, daki dalam diri kalian? Sahabat menjawab, nggak ada ya Rasul, mandi sehari 5 kali. Rupanya Nabi ini menjelaskan tentang mandi bagi orang Arab yang jujur. Orang Arab itu jarang mandi, Pak. Orang Arab jarang mandi. Air susah. Susah. Dia nggak 2-3 hari sekali mandi orang Arab. Ya, mungkin kalau Nabi bicara semacam ini sama orang Bogor, di sungai depannya sungai apa namanya? Kali apa namanya? Ciliwung, yang dia sehari mandi bisa bolak-balik, buang hajat, nggak heran mandi. Orang sana jarang mandi, dibilang kalau di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi sehari berapa kali? 5 kali. Apakah masih tersisa bagi kalian adaran? Adaran itu daki. Jawabannya tidak. Sahabat bilang, ya Rasul, ya sudah habis dakinya. Lah, begitulah juga orang yang sehari semalam sholat 5 kali, kalaupun dia punya dosa, dosanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya hadirin, kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih syariat yang kita nanti mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Ini secara alamiah. Kata Nabi dalam satu hadis, as-salat ila salat, ya al-umratu ila al-umrah kafaratul lima bainahuma, ya. Sebelumnya antara sholat kepada sholat, waktu sholat itu juga akan menjadi kafarat atas dosa-dosa kita. Sebagaimana umrah ke umrah juga kafarat atas dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah, dan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan yang pas buat kita kecuali surganya Allah
Hadirin. Jadi kita bisa membersihkan iman dan menambah iman lewat sholat. Nah, di mana tempatnya? Masjid. Kedua, ilmu. Nabi dibekali ilmu. Ini sebenarnya pelajaran buat kita bahwa masjid itu tempat membekali ilmu. Alhamdulillah, masjid ini menjadi saksi bahwa kita selama ini ngaji, Pak. Bapak nih ngaji ya, senderannya itu jadi saksi di akhirat, Pak. Asli. Bapak yang gak nyender pun karpetnya di bawah itu jadi saksi. Ya Allah, saya saksinya fulan, ibu fulanah selama ini duduk di masjid, saya diduduki untuk sholat, untuk cari ilmu. Maka Indonesia ini bersyukur. Saya banyak itu keliling di beberapa negara, tapi pengajian rutin menurut saya tidak ada yang sesubur Indonesia bab ilmu. Haus ilmu itu orang Indonesia loh. Di Arab itu yang namanya pengajian, yang senang itu ya yang memang calon-calon ustaz. Tapi pengajian kayak kita nih, di tiap komplek ada pengajian, setahu saya jarang. Ya paling mereka kecuali masjid besar gitu. Masjid besar baru ada. Kalau masjid-masjid begini paling sholat 5 waktu udah pulang. Ya. Kalau anak-anak mau belajar agama di madrasah, alhamdulillah di Indonesia ini masya Allah pengajian semacam ini luar biasa. Kalau saya mau jujur, saya pribadi sudah nolak ngajar rutin, nolak ya. Kecuali di majelis yang sudah kadung saya kenal lama, kontraknya soalnya lama sama Pak Haji Masyudi kontrak. Masjid-masjid lain, masjidnya gak kalah bagus sama Al-Muhajirin kalau masalah bagus, tapi saya bilang saya udah gak punya waktu. Dan belum tentu masjid itu mau mengerti saya. Kalau Pak Haji Somad kan enak nih, Pak Haji Masyudi. Saya bisanya malam minggu, ya malam minggu. Bisanya malam Senin, apa namanya? Malam Senin. Kata beliau, gampang jamaah sini mengikuti, kan begitu. Nah, iya. Kenapa? Soalnya jamaah sini juga pada nganggur semua, santai aja. Santai. Ya udah, nah, enak. Karena kalau di beberapa masjid saya ngikut mereka susah, saya harus susah kemarin. Kalau mau ngikut saya, ya sudah. Nah, sekarang ini yang masih tersisa majelis-majelis itu pasti yang mau memahami saya. Saya datangnya bisanya hari ini. Masya Allah, bahkan ada jamaah yang saya udah ngajar 28 tahun lalu, ya, itu sampai sekarang saya masih ngajar. Ya, karena kadang diwakili oleh adik saya. Mereka tetap minta saya datang walaupun 4 bulan sekali, 3 bulan sekali. Di tulisannya tercatat guru tetap masih saya. Walaupun saya jarang ngajar, guru tetap kan masih sering datang. Itu guru tetap, kan saya jarang ngajar, ya itu tinggal dibalik kiai, tetap guru gitu. Kalau di sini masih guru tetap ini masih. Ya walaupun kadang-kadang libur juga ya, kadang-kadang libur. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, ilmu ini luar biasa. Karena nanti dari ilmu, itu juga yang membuat iman kita naik, tambah satu yang kedua, kebijaksanaan dan akhlak. Yang membedakan orang, imannya bagus apa tidak, akhlaknya bagus apa tidak, hikmah atau wisdom, kebijaksanaannya, bijak apa tidak, itu ilmu. Orang semakin banyak ilmu, maka insya Allah biasanya semakin bijaksana. Ya, ilmu itu kan diartikannya harus luas, bukan ilmu yang dalam arti sekolah formal.
bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, saya meyakini seyakin-yakinnya, mungkin kalau sekolah formalnya kalah dari anak-anaknya, mungkin yang S2, S3. Tapi kalau bicara wise, kebijakan, orangnya bijak, melihat apa-apa bijak, tidak kaku, itu biasanya jauh lebih bijak daripada yang muda-muda. Kenapa? Ilmu kehidupannya. Misal, kalau orang-orang sudah sepuh, punya kecenderungan sifat malu meminta, senang memberi, kan gitu ya. Walaupun sama anak sendiri. Kenapa? Ya karena pengalaman membuatnya menjadi orang yang bijak. Dia tahu orang kalau senang minta tidak disenengin orang. Orang kalau senang ngasih disenengin orang. Pengalaman hidupnya, ilmunya, ilmu kehidupannya mengajarkan padanya bahwa orang kalau mau disenengin orang itu jadilah orang pemaklum, jadilah orang pemaaf. Kalau orang bisa pemaaf, memaklumi, insya Allah dia akan disukai orang. Nah, ini juga ilmu. Makanya mohon maaf, sering kita lihat ada orang kelihatannya pendidikannya tinggi, ilmunya banyak, tapi orang nggak suka, Pak. Kenapa? Egois, maunya menang sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri, tidak bisa memaklumi orang. Lah, ini berarti orang ini mungkin dia sekolahnya tinggi, tapi ilmunya tidak membuat dia menjadi orang yang bijaksana. Nah, makanya ini aneh. Mestinya umumnya orang semakin banyak ilmunya semakin bijaksana. Umumnya padi semakin berisi semakin nunduk. Itu standar. Nah, kalau ada orang yang katanya ilmunya banyak tapi kok belum bijaksana, berarti ada masalah pada ilmunya. Atau bukan pada ilmunya, ada masalah pada sifat orang tersebut. Nah, 3 hal ini, iman, ilmu, hikmah atau akhlak. Dengan masjid, jadi ada 4 ya. Ini kalau saya membacanya, ini saling berkaitan erat. Orang yang senang ke masjid, insya Allah imannya bagus. Orang yang senang ke masjid, insya Allah ilmu agamanya bagus. Karena masjid umumnya tempat orang menimba ilmu. Orang yang menimba ilmu umumnya dia lebih bijaksana, lebih wise daripada orang yang tidak pernah menimba ilmu atau kurang dalam hal ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah pelajarannya. Ya, tentu kalau kita mau cari tokoh, siapa tokoh yang memberikan figur contoh bagi kita, yang imannya bagus, ilmunya bagus, hakim, bijaksana, ya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini memang sholat masjid ini belum nyaman sekali ini ya. Jadi ngaji itu apa ya, kurang nyaman ini. Masih suaranya masih muter-muter. Buat penyampai kayak saya ini masukan nanti itu apa, cepat capek. Karena saya bicara harus nunggu berhenti gitu ya, masih muter-muter. Ya moga-moga nanti ketemu jalannya itu lebih. Nah, sekian dari saya karena sudah masuk waktu isya, ambil istirahat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.